Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reni Rahmawati akan menjelaskan tentang jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui bahwa jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas merupakan bagian dari jurnal khusus yang ada pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Lantas apa sih jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian merupakan jurnal yang mencatat transaksi-transaksi pembelian secara kredit. Jadi, akun-akun yang dicatat pada jurnal pembelian adalah transaksi pembelian secara kredit, baik itu pembelian barang dagang maupun pembelian peralatan ataupun perlengkapan dan yang lainnya yang dibelinya secara kredit. Kita lebih mudah memahami apa itu jurnal pembelian. Di sini saya sudah siapkan bentuk jurnalnya ya. Di sini ada tanggal diisi oleh tanggal transaksi. Kemudian keterangan diisi perusahaan yang berhubungan dengan transaksi kita. Ada referensi, itu diisi ketika nanti kita posting ke buku besar. Kemudian di debit ada pembelian dan juga serba-serbi. Untuk pembelian ini diisi transaksi pembelian barang dagang. Untuk serba-serbi di akunnya nanti dijelaskan si perusahaannya itu membeli apa, misalnya perlengkapan atau peralatan gitu ya. Dan di akun kredit tentunya ketika kita melakukan pembelian secara kredit, dan itu berarti masuk ke utang usaha. Contoh soal ya. Yang pertama ada tanggal 4 Januari dibeli perlengkapan dari CP Jaya Mandiri sebesar 4 juta secara kredit. Sebelum kita masukkan ke jurnal pembelian, kita buat jurnal umumnya dulu. Ketika kita membeli perlengkapan, maka akun yang terpengaruh yaitu perlengkapan. Perlengkapan bertambah berarti debit. Kemudian dibelinya secara kredit, berarti utang usaha juga bertambah, berarti kredit. Kita masukkan ke jurnal pembeliannya pada tanggal 4 Januari 4. Keterangan diisi oleh perusahaan yang berhubungan dengan transaksi kita, yaitu CP Jaya Mandiri. Apa transaksinya? Yaitu membeli perlengkapan. Berarti di sini kan pembelian khusus untuk barang dagang ya. Berarti diisinya di serba-serbi, kita isi perlengkapan. Berapa? 4 juta. Kita tulis dalam bentuk ribuan saja ya. Dalam secara kredit berarti utang usahanya juga 4 juta, seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua ya. Pada tanggal 6 Januari dibeli barang dagang dari PT Abadi sebesar 20 juta secara kredit. Nah, seperti yang tadi kita buat jurnal umumnya dulu ya. Ketika dibeli barang dagang itu tadi apa? Pembelian. Maksudnya kepada pembelian, berarti di sini pembelian bertambah. Berarti 20 juta di debit. Dibelinya secara kredit berarti utang usaha juga bertambah dan adanya di kredit. Kita langsung masukkan ke dalam jurnal pembelian pada tanggal 6 dibeli barang dagang. Keterangannya PT Abadi. Dibeli barang dagang berarti masuknya ke pembelian. Berapa? Sebesar 20 juta. Dibelinya secara kredit berarti utang usahanya juga bertambah 20 juta. Sekian pembahasan tentang jurnal pembelian. Kita lanjut lagi ke jurnal pengeluaran kas ya. Kemudian yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Untuk jurnal pengeluaran kas merupakan
jurnal yang di dalamnya mencatat tentang transaksi-transaksi pengeluaran kas, seperti transaksi pembelian barang secara tunai atau pembayaran hutang. Nah, transaksi-transaksi tersebut dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Supaya kita lebih mudah memahami jurnal pengeluaran kas, di sini juga saya menyediakan atau menyiapkan contoh format jurnalnya ya. Di sini langsung saja ya. Untuk pengisian jurnalnya hampir sama seperti jurnal pembelian. Jadi kita langsung ke transaksi saja. Pada tanggal 1 November dibayar sewa ruangan sebesar 2 juta untuk jangka 1 tahun. Nah, ketika dibayar sewa, kita catat sebagai beban atau harta. Nah, kita sekarang catat sebagai beban saja ya. Jadi beban sewa bertambah 2 juta dan kas bertambah 2 juta. Ini di debit dan juga di kredit. Ketika dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas, keterangannya beban sewa. Kemudian kan di sini tidak ada ya, di sini hanya ada utang usaha dan pembelian. Berarti masuknya ke serba-serbi. Kita tulis saja di akunnya beban sewa berapa? 2 juta dan kasnya berkurang 2 juta. Transaksi yang kedua, membeli barang dagang dari CP bersama sebesar 1.500.000. Hampir sama ya. Kita di jurnal umumnya berarti pembelian bertambah, kas berkurang. Pembelian di debit dan kas di kredit. Keterangannya CP bersama, pembeliannya 1.500.000 dan kasnya juga berkurang 1.500.000. Ya, mungkin hanya sekian pembahasan tentang jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Di sini bisa untuk mudah menghafal. Jadi ketika di jurnal pembelian berarti akunnya pembelian bertambah dan utang usaha bertambah. Posisinya pembelian di debit dan utang usaha di kredit. Ketika dalam jurnal pengeluaran kas, pembelian bertambah, kas berkurang. Pembelian di debit dan kas di kredit. Mudah-mudahan penjelasan dari saya dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.